Halo semuanya, kembali lagi di channel cerita si Jago Ngora, tempat di mana para kultivator tak pernah libur dan para penonton gak sempat ngedip karena alur cerita yang makin gila tiap chapternya. Jadi siap-siap saja, duduk yang nyaman, siapkan teh panas atau es batu, tergantung tingkat emosi kalian saat ini. Karena kita akan lanjut menyelami dunia yang penuh kekacauan dan plot twist tanpa ampun. Tapi sebelum kita lanjut ke chapter terbaru, mari kita kilas balik dulu ke kejadian luar biasa di chapter sebelumnya. Chuseo yang kedatangan tamu VIP si Dewa Naga Longkuy, tapi alih-alih langsung membahas misi penting, Longkuy malah ngedumel soal dekor rumah. Dia bilang mansion Chuseo terlalu sederhana, kayak rumah kontrakan isekai yang murah. Tapi obrolan ringan itu cepat berubah menjadi serius karena Longkuy mengkonfirmasi bahwa Chuseo diam-diam menteleportasi seluruh penduduk desa Dewa Petir, yang bikin para Tianu ngemuk kayak Satpol PP lihat pedagang liar. Tapi untungnya, Longkuy bisa menghentikan mereka, dan tentu saja dia minta ucapan terima kasih lengkap dengan gaya centil dan dadanya yang membusung percaya diri. Lalu pembicaraan pun berlanjut ke rencana masa depan, karena para Tianu bakal makin kuat dan satu-satunya cara mengalahkan mereka hanya dengan bada energi. Tapi masalahnya, belum ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjadi sang eksekutor. Lalu Chuseo curhat kepada Sioki soal kemungkinan Longkuy menggunakan pedang kaisar surgawi. Tapi ternyata pedang itu sangatlah eksklusif, bukan hanya limited edition, tapi hanya bisa dipakai oleh Chuseo. Lalu masalah sesungguhnya baru saja muncul ketika Longkuy bertanya, apakah Sioki sudah menyampaikan pesanku untukmu? Tapi Sioki yang kerjaannya cuma tidur saja lupa memberitahukan kepada Chuseo, dan setelah Sioki memberitahukannya, drama pun dimulai. Ternyata Longkuy meminta bantuan khusus dari Chuseo, yaitu dia menginginkan anak darinya. Sehingga Chuseo langsung menyemburkan teh dari mulutnya, dan wajahnya langsung pucat seketika. Tapi Longkuy tidak peduli dengan semua itu dan langsung menyeret Chuseo ke kamar. Dan terjadilah kultivasi ganda paksa yang bikin stamina Chuseo terkuras habis. Dan setelah semuanya selesai, Longkuy malah berkata, "Yah, sudah capek-capek masih belum juga hamil, gagal deh. Jadi kita coba lagi nanti ya." Sementara Chuseo, rohnya udah keluar dari tubuhnya. Dan episode 141 pun berakhir dengan nasib tragis sang MC kita. Cerita berlanjut. Setelah mengetahui kenyataan kalau dirinya harus berkultivasi ganda kembali dengan Longkuy di masa depan, tentu saja membuat Chuseo merasa terpukul. Sambil memegangi kepalanya yang terasa sangat pusing jika memikirkan hal itu, Chuseo pun berkata di dalam hatinya, "Yang benar saja, ternyata aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari wanita gila ini. Bahkan hanya dengan pikiran berdosa saja, Longkuy sudah bisa mengetahuinya. Apalagi kalau Chuseo sampai kentut, mungkin bisa-bisa langsung kena sabetan perang naga darinya." Lalu Chuseo melihat tangannya yang terdapat tato naga emas setelah dia berkultivasi ganda dengan Longkuy. Dalam hati Chuseo bilang, "Setelah aku bekerja keras sepanjang malam sampai staminaku terkuras, tapi sisi baiknya aku bisa merasakan kekuatan ranah Raja Suci milikku telah meningkat secara signifikan setelah berkultivasi ganda dengannya. Dari semua metode peningkatan kekuatan, kenapa harus pilih cara yang membuat sakit pinggang? Tapi kalau hasilnya naik level juga, ya sudahlah, tidaklah mengapa demi masa depan." Melihat Chuseo yang tampak senang dengan peningkatan kekuatan miliknya, Longkuy langsung tersenyum. Dia bilang, "Baiklah, tampaknya kau sudah menyadarinya." Tentu saja Chuseo yang sedang fokus itu pun merasa terkejut setelah Longkuy berkata seperti itu kepadanya. Chuseo pun berkata di dalam hatinya, apakah dia bisa membaca ekspresi wajah? Jangan-jangan dia juga tahu kalau aku lagi mikirin buat minum teh jahe untuk meredakan encoki ini. Lalu di saat Longkuy hendak berjalan pergi dari sana, Chuseo pun bertanya, "Apakah kau akan pergi sekarang?" Lalu berkata dalam hati, "Untungnya dia memilih untuk pergi sekarang ini, karena aku tidak sanggup lagi jika harus meladeni nafsu buas gadis naga sepertinya." Tulang punggung Chuseo seolah berkata, "Kami membutuhkan istirahat." Hormon remaja Chuseo juga berpikiran sama, tapi kalau dia ngajak lagi gimana ya? Longkuy pun menghentikan langkahnya dan menjawab pertanyaan dari Chuseo. Dia bilang, "Aku ingin kembali ke rawa tidak berujung untuk mencegah para Tianu membuat masalah di sana. Kau bersantailah dulu untuk beberapa saat sampai aku memerlukanmu lagi. Jika kau memerlukan bantuan dariku, kau bisa mengirimkan seseorang ke Istana Naga untuk menyampaikan pesannya. Istana Naga seperti tempat layanan cepat 24 jam, tapi hanya kalau kau adalah pacarnya Longkuy. Kalau bukan, kirim surat lewat kura-kura mungkin saja lebih cepat." Setelah Longkuy pergi dari sana, Chuseo pun mengenakan pakaiannya kembali dan berjalan keluar dari dalam kamarnya. Dengan langkah pelan dan wajahnya yang terlihat sangat pucat, Chuseo akhirnya kembali ke dunia nyata, dan yang paling dia rindukan sekarang ini cuma kasur empuk dan bantal yang dingin. Terlihat wajah Chuseo yang sangat pucat itu karena merasa sangat kelelahan setelah sepanjang malam harus meladeni keganasan Dewa Naga Longkuy yang membuat pinggangnya terasa sakit. Mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah kultivasi, ada yang naik level sampai punggungnya bengkok.
Setelah Chusyu keluar dari dalam kamar, dia menoleh ke samping karena mendengar suara seseorang yang sedang tertawa. Insting bertahan hidup Chusyu langsung aktif. Kalau ada yang ngetawain sekarang, bisa-bisa dia lompat balik ke kasur dan pura-pura koma. Rupanya itu adalah Xiaoqi yang menertawakan keadaan menyedihkan dari Chusyu. Xiaoqi bilang, hahaha. Chusyu, sepertinya kau tidak melakukannya dengan baik. Chusyu pun hanya diam saja mendengar Xiaoqi yang sedang menertawakannya, karena itu adalah kenyataan yang tidak bisa dia tutupi untuk saat ini. Senyuman pahit Chusyu itu seolah berkata, kau pikir ini lucu? Sampai sekarang aku merasa pinggangku masih bergetar. Sambil tersenyum, Xiaoqi melanjutkan perkataannya, oh iya, aku hampir saja lupa lagi. Tadi Lei Xin berkata kepadaku kalau dia ingin bertemu denganmu, jadi sebaiknya kau pergi untuk menemuinya. Dalam benak Chusyu berkata, belum sempat istirahat udah ada misi sosial lagi. Bisa nggak dunia ini jeda dulu 10 menit aja? Setelah beristirahat sejenak untuk memulihkan sedikit staminanya yang terkuras habis, pada malam harinya Chusyu membuat janji untuk bertemu dengan Lei Xin di pinggiran hutan. Kabut tipis menyelimuti hutan malam itu, menciptakan suara misterius namun damai. Di antara gemerisik daun dan suara jangkrik, dua jiwa yang terluka oleh pertempuran akhirnya bertemu, bukan untuk bertarung, tapi untuk berbagi nasib dan juga takdir. Lalu Chusyu memulai pembicaraan dengan bertanya kepadanya, apakah luka kakekmu sudah diobati? Aku sangat mengkhawatirkan keadaannya. Nada suara Chusyu terdengar lembut namun juga penuh kepedulian, seperti seseorang yang menyimpan rasa bersalah dalam diam. Di balik ketegasannya, ternyata ada sisi manusiawi yang sangat hangat, yang hanya muncul pada orang-orang tertentu seperti Lei Xin. Sambil tersenyum, Lei Xin menjawab, kami sudah mengobati semua lukanya dan sekarang dia sedang pergi ke pengasingan. Untungnya kau datang untuk menolong kami di waktu yang tepat. Kalau kau tidak datang ke sana, klan Dewa Petir mungkin sudah dimusnahkan oleh para Tianu. Tapi sebelum dia pergi, kakek menitipkan benda ini untuk diberikan kepadamu. Senyum tipis itu menyembunyikan rasa syukur yang dalam. Dalam genggaman tangannya, sebuah benda berharga berpindah ke tangan Chusyu, bukan hanya sebagai simbol kepercayaan, tapi juga sebagai warisan harapan dari seorang tetua yang sudah melewati ratusan badai. Setelah memberikannya kepada Chusyu, Lei Xin pun kembali berkata, kakek bilang kepadaku kalau di dalam sana berisikan tentang informasi sumber dao yang sedang kau cari, tapi konon tempat itu adalah tempat yang sangat berbahaya, jadi kau harus tetap berhati-hati dan jangan sampai lengah. Chusyu menjawab, terima kasih atas peringatannya, aku pasti akan tetap berhati-hati. Angin malam meniup lembut jubah mereka, seolah ikut memperhatikan akan bahaya yang tersembunyi. Tatapan Chusyu tak lagi tenang, di matanya terpantul bayangan misi baru dan mungkin saja itu adalah kematian. Lalu Lei Xin menanyakan sesuatu yang mengganggu pikirannya selama ini. Dia bilang, rekan Dao Chusyu, apakah setelah bintang kuno Taichi dibuka kembali, kau akan kembali ke benua langit? Sambil terus melihat benda yang berisikan tentang lokasi sumber Dao itu, Chusyu menjawab pertanyaan dari Lei Xin. Itu benar, karena aku berasal dari benua langit, jadi wajar saja jika aku kembali ke sana. Pertanyaan itu bukanlah sekedar tanya, itu jeritan hati yang disamarkan dalam nada tenang. Jawaban Chusyu, walau logis dan juga lugas, tapi bagaikan pedang yang perlahan menorehkan luka di hati Lei Xin. Meskipun itu bukanlah jawaban yang ingin dia dengar, tapi Lei Xin berusaha untuk menerimanya. Dia bilang, kau benar, bintang kuno Taichi ini memang terlalu kecil untukmu, karena orang yang sangat berbakat sepertimu harus menjelajahi tempat yang lebih luas lagi dari ini. Dengan suara yang bergetar halus, Lei Xin menyembunyikan kekecewaannya di balik pujian. Tapi di kedalaman matanya, terlukis rasa kehilangan yang perlahan menyesakan, seolah seseorang yang berharga akan segera menjauh, mungkin untuk selamanya. Lalu Chusyu langsung memotong perkataan Lei Xin yang membuatnya terkejut, dan dengan wajah yang terlihat sangat serius, Chusyu bilang, bintang kuno Taichi akan menjadi lebih berbahaya di masa depan. Aku sarankan sebaiknya kalian ikut kami ke benua langit. Perkataan itu seperti kilat yang membelah malam, sebuah undangan yang tidak terduga namun penuh makna. Chusyu bukan hanya menawarkan keselamatan, tapi juga peluang untuk masa depan yang lebih cerah, meski harus meninggalkan kampung halamannya. Dengan wajah yang terlihat sangat terkejut, Lei Xin pun berkata di dalam hatinya, dia mengajak kami untuk tinggal di planetnya. Apa yang dia maksud itu? Hatinya bergemuruh, bukan hanya karena tawaran yang begitu besar, tapi karena seseorang sekelas Chusyu menginginkan keberadaannya. Mungkinkah itu lebih dari sekedar ajakan? Kemudian, 10 hari pun berlalu setelah semenjak saat itu, terlihat Chusyu hendak pergi ke tempat sumber Dao berada sambil berkata di dalam hatinya, aku sudah menyiapkan ramuan obat dan juga yang lainnya sebagai rencana cadangan. Sekarang ayo kita pergi ke tempat sumber Dao itu berada. 10 hari persiapan bukan waktu yang lama bagi seorang kultivator hebat, namun bagi Chusyu, itu cukup untuk merancang strategi, menguatkan tubuh, dan menenangkan hatinya. Perjalanan ini bukanlah sekedar pencarian, tapi penentuan nasib untuk masa depan.
Lalu Chusyu menghentikan langkahnya karena merasakan kehadiran Tianu merah. Dia terlihat berada di balik pohon dan mengawasi Chusyu dari kejauhan. Seketika aura berubah, angin yang semula tenang kini membawa firasat buruk. Chusyu tahu perjalanan ini tidak akan mudah karena di balik bayangan pohon, mata musuh telah menatap dengan tajam dan permainan berbahaya pun dimulai. Dalam sekejap saja, Chusyu langsung menghampiri Tianu merah itu dan memegang pundaknya, yang membuat Tianu merah sangat ketakutan dengan aura membunuh yang dikeluarkan oleh Chusyu. Tianu merah itu berkata, "Old Demon Chu, tenanglah dulu, ini aku Qian Mian." Aura membunuh Chusyu bagaikan badai berduri yang menusuk jantung, membuat sekujur tubuh Qian Mian kaku seperti patung batu. Sekilas bayangan kematian terlintas dalam benaknya, sebelum akhirnya dia buru-buru mengatakan identitasnya. Bahkan seorang iblis pun tahu, tak ada ampun dari Chusyu jika dia benar-benar sudah marah. Lalu Qian Mian berkata kepada Chusyu yang membuatnya keheranan. Qian Mian bilang, "Old Demon Chu, sepertinya kau sudah menggabris seorang gadis baik lagi ya?" Nada suara Qian Mian terdengar menggoda, tapi dalam hatinya terselip kekaguman dan sedikit iri. Karena dia merasa heran bagaimana seseorang sekuat Chusyu masih saja bisa menarik gadis-gadis berbakat di setiap langkahnya. Dunia benar-benar tidak adil bagi iblis buruk rupa seperti dirinya. Chusyu pun langsung mengeluarkan keringat dingin dan pura-pura batuk. Dia bilang, "Itu tidak benar. Berhentilah mengatakan omong kosong seperti itu." Qian Mian kembali berkata, "Jawabanmu itu terdengar sangat meragukan." Chusyu yang biasanya tenang seperti gunung es kini goyah karena satu kalimat. Bahkan musuh kelas dewa pun tak membuatnya sesadar ini. Tapi sayangnya, Qian Mian tidak melewatkan momen emas itu. Dia menggoda Chusyu seperti mencabik luka yang belum kering. Lalu Qian Mian merasa sangat terkejut setelah merasakan kekuatan yang dimiliki oleh Chusyu saat ini. Dia bilang, "Old Demon Chu, apa-apaan ini? Old Demon Chu, apakah kau sudah mencapai ranah Raja Suci?" Bulu kuduk Qian Mian berdiri, napasnya tercekat. Energi suci yang membungkus Chusyu bagaikan langit ketujuh yang tak tersentuh. Ini bukan peningkatan biasa, ini adalah loncatan ke dimensi kekuatan yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Melihat Qian Mian yang sangat terkejut dan merasa kesal dengan peningkatan kekuatannya, Chusyu langsung meledeknya. Dia bilang, "Tidak usah menyanjungku seperti itu. Aku adalah orang yang sangat rendah hati dan tidak sombong." Namun nada suaranya terdengar jelas. Kesombongan tertutup dalam selimut kerendahan hati. Qian Mian hanya bisa mendecak di dalam hatinya karena Chusyu mungkin tidak mengakui, tapi kehadirannya kini seperti dewa penguasa medan perang. Lalu Chusyu menendang pantat Qian Mian sampai dia berteriak kesakitan. Chusyu bilang, "Sekarang katakan kepadaku, kenapa kau malah membuntutiku seperti itu?" Tendangan itu tidak hanya menghantam tubuh Chusyu, tapi juga harga dirinya. Namun, itu juga ciri khas dari Chusyu, yaitu kasih sayang yang dibungkus dengan kekerasan. Dan bagi Qian Mian, rasa sakit itu justru menguatkan tekadnya untuk berbicara dengan jujur. Qian Mian pun duduk di pojokan karena merasa telah gagal. Dia bilang, "Jika aku tidak menemui masalah, aku tidak akan mungkin mau meminta bantuan darimu. Kali ini aku benar-benar sudah gagal." Chusyu bertanya, "Apa maksudmu itu? Cepat jelaskan kepada aku." Bayangan kekalahan membungkus tubuh Qian Mian dalam kesunyian. Tidak ada lagi gurauan ataupun sindiran. Yang tersisa hanyalah permohonan tulus dari seorang pria yang putus asa, yang tahu bahwa hanya Chusyu saja yang bisa menolongnya saat ini. Qian Mian pun menjelaskan tentang masalahnya itu kepada Chusyu secara panjang lebar, dan diakhiri dengan menghela napas panjang. Dia bilang, "Ya, begitulah." Chusyu kembali bertanya, "Maksudmu gadis kecil itu mengajari cara teknik transformasi kepadamu, dan kau berubah ke wujud aslimu. Tapi setelah itu, dia malah terkesan dengan wujud aslimu dan akhirnya malah jatuh cinta." Cerita Qian Mian seperti lelucon yang kelewat batas, tapi di balik kisah aneh itu tersimpan dilema yang serius. Siapa sangka keindahan dalam bentuk asli malah menjerat hatinya dalam cinta yang tidak diinginkan. Bahkan monster pun bisa dicintai dan menderita karenanya. Chusyu pun sampai kehabisan kata-kata dengan kelakuan Qian Mian itu. Dia bilang, "Dasar makhluk hina, kau tidak pilih-pilih dalam memilih wanita. Bahkan monster Tianu pun ingin kau cicipi." Suasana seketika berubah menjadi kelam. Nada canda berubah tajam. Chusyu tak percaya apa yang didengarnya. Meskipun di dunia itu dipenuhi dengan keanehan, Qian Mian tampaknya tetap jadi simbol kekacauan tak beraturan. Qian Mian langsung berkata kepada Chusyu dengan wajah yang terlihat menyedihkan. Dia bilang, "Aku juga tidak mau. Apakah kau tahu kalau gadis itu sangat bejat? Kalau aku masih sanggup menahan kebejatannya, apakah menurutmu aku akan datang ke sini dan meminta bantuan darimu?" Nada putus asa itu menusuk langit. Qian Mian bukan hanya takut, dia benar-benar terpojok. Dunia ini memang penuh kegelapan, tapi jika makhluk sepertinya bisa ketakutan, maka gadis itu mungkin adalah monster yang lebih mengerikan dari semua yang pernah mereka temui. Melihat Qian Mian yang sudah sangat putus asa seperti itu, Chusyu langsung memasuki mode bijak. Dia bilang, "Saudaraku, aku sangat memahami keadaanmu sekarang ini." Dalam sekejap,
Chushu berubah menjadi seperti guru kehidupan. Tatapan matanya dalam, suaranya lembut menenangkan, seolah dia adalah pahlawan yang diturunkan untuk mengobati luka batin sahabatnya. Karena merasa kasihan kepada Qian Mian yang menemui masalah saat menjalankan tugas darinya, Chushu pun bersedia untuk membantunya. Dia bilang, "Baiklah kalau begitu, sekarang apa yang bisa aku bantu untuk menyelesaikan masalahmu itu?" Chushu menunjukkan sisi empatinya yang jarang terlihat. Dalam hati dia tahu, karena terkadang bukan kekuatan yang diperlukan, tapi sekedar uluran tangan dari seseorang yang dapat dipercaya. Qian Mian yang merasa sangat antusias itu pun berkata, "Berikan aku sebotol racun ganas milikmu. Aku akan menggunakannya untuk membunuh monster itu. Karena kalau dia tidak mati, aku tidak dapat menyelesaikan tugasku." "Ode Muncu, kau tidak ingin aku gagal dalam tugas ini kan?" Nada suara Qian Mian menggebu, tapi matanya menyimpan kepanikan. Ia menggenggam harapan kepada racun mematikan, seakan itu satu-satunya jalan keluar dari kegagalan yang mengintainya. Chushu yang bersedia untuk membantunya langsung menghela napas, dan sambil mengambil sesuatu dari dalam sakunya, dia bilang, "Ada pepatah yang mengatakan kalau pasangan suami istri minimal akan bertahan selama 100 hari, tapi kau malah berniat untuk membunuhnya dengan racun." Nada suaranya terdengar sinis tapi juga jujur. Di balik sindirannya tersirat kekhawatiran terhadap jalan yang akan ditempuh oleh Qian Mian. Mungkinkah ini adalah keputusan yang akan disesalinya? Lalu Chushu memberikan begitu banyak botol racun kepada Qian Mian. Dia bilang, "Tapi ingat, Tianu itu memiliki kekebalan terhadap racun. Jadi kau memerlukan banyak racun untuk bisa membunuhnya. Tapi kau tidak perlu khawatir, karena racun milikku ini sangatlah ampuh dan tidak bisa terdeteksi dalam waktu singkat. Namun pada akhirnya, tubuh mereka akan meledak di saat-saat kritis." Botol-botol racun itu tampak kecil, namun menyimpan kematian yang sunyi. Chushu tahu ini bukan solusi ideal, tapi dalam dunia mereka, kadang racun lebih murah daripada belas kasihan. Lalu Chushu berniat pergi setelah memberikan racunnya kepada Qian Mian. Dia bilang, "Saat ini aku sedang sibuk, jagalah dirimu baik-baik dan aku mendoakan keberhasilanmu untuk melenyapkan mereka." Kata-kata perpisahan itu terdengar biasa, tapi langkah Chushu terlihat berat. Ia tidak yakin apakah Qian Mian akan kembali dari misi ini dengan selamat atau kembali dengan jiwa yang rusak. Kemudian, Chushu pergi ke wilayah yang sangat dingin dan tertutupi oleh salju, di mana tempat itu adalah lokasi yang ditunjukkan oleh benda yang diberikan oleh Lei Xin kepadanya. Setiap langkah menjejak salju yang membeku, udara membakar paru-parunya. Tempat ini bukan sekedar dingin, ini adalah ujian kesendirian, di mana hanya yang kuat bisa bertahan. Lalu Chushu muncul di sana dalam portal teleportasi miliknya. Dalam hati dia bilang, "Hawa dingin di tempat ini mencapai 0 derajat. Tidak heran kenapa tidak ada makhluk hidup yang berani datang ke sini. Pantas saja tempat ini disebut sebagai area terlarang." Langkah kakinya disambut oleh sunyi yang membatu. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Di tempat inilah batas antara hidup dan mati terasa sangat tipis. Chushu pun memeriksa benda yang menunjukkan lokasi sumber dao dan kembali berkata di dalam hatinya, "Sumber dao itu apakah benar-benar berada di tempat ini?" Keraguan mulai menyelinap. Mungkinkah ini adalah jebakan? Tatapan mata Chushu tetap tajam. Sekuat apapun misterinya, ia akan menyingkapnya. Lalu Chushu berjalan menyusuri tempat itu untuk menemukan lokasi sumber dao yang ditunjukkan oleh benda pemberian Lei Xin sebagai penunjuk jalan untuknya. Setiap langkahnya menatapi masa lalu yang membeku. Semakin dalam dia masuk, semakin kuat tekanan tak kasat mata yang menguji niatnya. Ini bukan sekedar perjalanan fisik, tapi ini adalah penelusuran jiwa. Dan setelah beberapa waktu mencari, Chushu akhirnya menemukan sebuah gerbang hitam yang sangat mencolok, yang berada di tengah-tengah bebatuan yang diselimuti oleh salju. Di tengah dinginnya angin yang membekukan tulang, sebuah gerbang hitam berdiri dengan aura mencekam. Salju yang menumpuk di sekitarnya seakan enggan menyentuh pintu itu. Chushu terdiam sesaat, nalurinya berbisik, "Inilah tempat yang tidak boleh disalahpahami, tempat yang menyimpan sesuatu yang bahkan dunia pun memilih untuk melupakannya." Tanpa pikir panjang, Chushu langsung membuka pintu gerbang itu dan melihat anak tangga yang menunjuk ke bawah. Chushu bilang, "Sepertinya ini adalah tempatnya." Dentingan engsel tua mengiris keheningan saat gerbang terbuka perlahan. Angin dingin dari dalam menyambut seperti napas dari neraka beku. Chushu menatap tangga yang menjulur ke bawah, seakan menuju ke perut bumi. Kalimatnya singkat tapi penuh keyakinan. Di balik ketenangan suaranya, jantungnya berdebar antara rasa ingin tahu dan bahaya yang tidak terelakkan. Lalu Chushu berjalan menuruni anak tangga itu sambil terus tetap waspada, karena sebelumnya Lei Xin mengingatkan Chushu kalau tempat itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Langkah demi langkah bergema dalam lorong sempit yang diterangi oleh cahaya remang. Dinding batu yang dingin dan aroma lembab menyelimuti suasana. Chushu menggenggam erat jubahnya. Pikirannya kembali pada peringatan Lei Xin.
bahwa tempat ini menyimpan sesuatu yang makan waktu pun enggan mengganggu. Tapi tidak ada jalan untuk mundur, hanya satu arah, yaitu tetap turun ke bawah. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Chushu sampai di lantai dasar. Di sana terlihat seseorang yang sedang duduk di sebuah singgasana. Namun tempat itu terlihat sudah sangat terbengkalai karena terdapat banyak jaring laba-laba di sana. Lantai dasar seakan membeku dalam waktu, debu menari di udara, dan jaring laba-laba membentuk tirai kematian di sekeliling singgasana tua. Namun yang paling mencolok adalah sosok yang duduk diam tanpa bergerak, tanpa suara, seakan menjadi bagian dari reruntuhan atau penjaga dari sesuatu yang lebih dalam. Chushu menahan napas, ini bukan sekedar ruang kosong, ini adalah ruang penantian. Rupanya yang duduk di atas singgasana itu adalah seorang gadis cantik yang sedang tertidur. Kalau dilihat sekilas saja, dia seperti gadis muda di usia awal 20-an. Kulitnya seputih salju, napasnya halus seperti kabut tipis. Di balik tidur panjangnya, ada keheningan yang menekan. Gadis itu seperti bunga yang mekar di tengah reruntuhan zaman. Chushu memandanginya dengan rasa campur aduk kekaguman, kewaspadaan, dan firasat bahwa bangunnya gadis ini akan mengubah segalanya. Lalu gadis misterius yang belum kita ketahui siapa sebenarnya dia itu, dia langsung membuka matanya karena merasakan ada seorang yang masuk ke kediamannya. Dia bilang, "Oh, rupanya aku telah kedatangan seorang tamu." Matanya terbuka perlahan, memancarkan cahaya samar yang menembus kegelapan ruang. Suaranya lembut, namun mengandung kekuatan yang menakutkan. Bukan sekedar sapaan biasa, itu adalah peringatan. Seperti nada dari mimpi yang berubah menjadi kenyataan, atau awal dari sesuatu yang telah lama dikurung kini telah bangkit kembali. Oke, sekian dulu petualangan absurd dari Chushu kali ini. Dari diomelin longkuy di atas kasur, sampai nyasar ke sumber daok, dan ketemu cewek misterius yang tidur lebih nyenyak dari hati Chushu yang remuk. Chapter ini penuh kejutan, pengkhianatan, dan stamina yang terkuras, baik buat karakter maupun penontonnya. Tapi jangan khawatir, ini baru pemanasan menuju babak selanjutnya yang bakal lebih epic atau makin ngaco. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like biar Chushu dapat cuti sehari saja. Subscribe juga ya, biar kalian gak ketinggalan saat dia bertemu dengan bidadari tidur yang entah mau ngasih pencerahan atau malah bikin mental breakdown part 2. Sampai jumpa di chapter berikutnya. Semoga kita semua selamat dari drama para kultivator yang makin tidak tertebak.